Eee, Mungkin kita bakal mulai sekarang. Jadi halo semuanya, selamat datang di acara terbaru Kotak Bicara, Kodes. Jadi pada Kodes pertama ini perdana, ya gue mungkin cuman bakal ngejelasin dikit tentang apa itu Kodes dan mungkin nanti di acara ini paling cuman bakal ngejelasin mengenai kotak bicaranya, Kodesnya, program-programnya kayak yang lain, Kotalks dan juga Konews. Dan nanti bakal ngejelasin juga apa aja sih yang bakal kita kerjain di Kodev, apa aja yang bakal kalian dapet dan kira-kira materinya itu apaan aja gitu. Jadi sebenarnya sih ini nggak bakal lama ya, acaranya paling seharusnya cuman, eee, sejam doang, cuman, di acaranya sih saya sejam setengah, cuman jadi ini nggak bakal panjang kok, jadi tenang aja. Nanti juga bakal ada sesi Q&A juga kalau misalnya kalian mau nanya. Jadi, eee, ya sejam doang, cuman di schedule-nya kan sebenarnya sejam setengah tuh, sampai 5.30, cuman kayaknya nggak bakal nyampe jam segitu juga sih, soalnya ini bakal pendek banget. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Gue mungkin bakal mulai dari latar belakang, eee, kotak bicara dulu. Oke, jadi ini adalah mungkin sedikit alur mengenai perjalanan dari awalnya kotak bicara lahir. Jadi agak delay ya ininya ya, sebenarnya ya. Entar guys. Bentar. Mungkin kayaknya gue enakan ini. Eee, oke. Jadi mungkin bakal, gue mulai aja. Jadi pertama latar belakang dari kotak bicara dulu. Sebenarnya kotak bicara mungkin ada di sini beberapa yang belum tahu apa sih itu kotak bicara gitu. Kenapa sih kok ada kotak bicara? Perasaan dulu namanya cuman kotoks doang, bukan kotak bicara. Sorry. Oke, jadi gini awalnya. Sebenarnya ceritanya itu 2020 dimulai. Di mana waktu itu, sebenarnya kan gue agak lama tuh vakum ya, sekitar dari 2018 sampai 2019 tuh. Dan di situ, di 2020 kan, ceritanya ada Covid dan ya udah akhirnya balik lagi ke Roblox dan pada saat itu, ya gue ngerasa, wah gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, gue building nggak udah banyak yang jago, gue desain juga banyak yang udah mantep, gue nge-script juga amburadul, jadi kayak gue ngerasa, gue nggak ada apa-apa gitu. Ya udah akhirnya di situ gue coba mencari suatu hal yang baru yang belum pernah ada di Roblox sebelumnya gitu. Di Roblox Indonesia terutama ya. Cuman kalau misalnya di luar, ya podcast tuh ya gue lihat sih udah ada gitu, cuman ya belum terlalu, wow aja gitu gue lihat. Ya udah di situ ya gue ketemunya ya podcast gitu, podcast belum ada di Roblox Indonesia. Di luar ada, cuman ya gitu-gitu aja sih gitu. Ya udah tuh akhirnya gue bikin, namanya Kotalks by Kotak Bicara. Jujur aja sebenarnya gue nggak tahu kenapa namanya Kotalks by Kotak Bicara, cuman yang gue tangkep, pada waktu itu ya gue bikinnya kotak karena logo Roblox ya kotak gitu. Nah terus ya kotak bicara, kotak ya Roblox berbicara gitu. Nah itu, asal usul namanya tuh kalau misalnya kalian tahu, si paling kotak. Oke, nah jadi, gue bikin podcast-nya itu selama kurang lebih, 5 bulan kayaknya, 5 bulan itu mulai dari April, Agustus, September, Oktober, kok April, Agustus anjing? April, Juni, Juli, Agustus, September. Nah itu 5 bulan tuh, 5 bulan ada 6 episode dan sekarang masih bisa kalian dengerin sih kalau misalnya kalian mau dengerin podcast-nya dan itu ya sebenarnya agak bermanfaat juga sih gitu. Bisa dengerin di YouTube, di Spotify, atau mungkin di Google Podcast atau Apple Podcast dan lain semacamnya gitu kan kalian bisa lihat di server, eee, Kotak Bicara tuh udah ada gitu. Nah, setelah 5 bulan itu,
gue mungkin agak ngerasa kayak, eee, kayaknya ada yang salah nih gitu. Gue ngerasa kayak, apa ya, ada sesuatu yang masih kurang gitu. Mungkin gue lihat sih pada saat itu ya marketnya belum ada gitu, karena gue ngerasa, mungkin Roblox bilang pada saat itu ya, player kita sekarang base-nya itu mayoritas 17 sampai 24 tahun gitu. Cuman gua lihat di Indonesia tuh nggak seperti itu gitu, yang di mana di Indonesia masih feeling gua tuh masih banyakan di bawah 17 gitu. Apalagi kan audiensnya waktu itu cuman dari YouTube Uri doang kan. Ya udah akhirnya gua ngerasa kayak, ya udah deh akhirnya gua break dulu gitu. Gua break itu mungkin kurang lebih setahun tuh. Setahun, eee, akhirnya gua pun berhasil menjadi IO di 2021 pertengahan, di bulan Agustus. Nah, pada saat itu ya gua, ngelihat kayak gua gua bisa nih, kayaknya, kalau misalnya gua kembangin Kotox lagi bisa ada potensi ya buat berhasil gitu. Ya udah akhirnya gue di situ coba, nyusun kira-kira apa nih yang bisa gua rebrand dari Kotox by Kotak Bicara ini. Akhirnya lanjutlah di pertengahan September. Di pertengahan September, eee gua itu akhirnya mutusin buat ngubah konsep Kotox yang awalnya jadi sebuah podcast, gue bikin jadi itu kayak talk show atau seminar gitu. Jadi mungkin ya yang kemarin-kemarin ada yang bagaimana cara nyimbangin sekolah, pengalaman kerja di Roblox, terus, sama Andre Nicholas juga, sama developer CID gitu. Ya itu kan, semuanya bisa dibilang hampir kayak semacam talk show gitu buat tanya jawab juga Q&A gitu-gitu kan. Nah, dan gua rasa pada saat itu gua, apa ya, eee, setelah itu kan di 2022 ini di bulan Januari kemarin, Akri ngumumin bakal, istilahnya rebranding lah gitu, Uri menjadi Akri gitu. Dan gua ngerasa pada saat itu, gua sebagai IO juga gitu ya, gua ngerasa mesti punya tanggung jawab juga gitu kayak, kira-kira apa nih yang gue bisa, kasih buat komunitas ini yang bisa ngebantu juga gitu buat, bisa lebih terlihat profesional gitu. Ya udah akhirnya gue putusin buat bikin Kotox jadi lebih, profesional, terus juga gue bikin beberapa, program-program yang baru juga. Cuman gue mesti punya media nih, medianya apa kira-kira? Ya udah akhirnya karena pada saat itu ada Kotox by Kotak Bicaranya, akhirnya gue umumin bahwa kotak bicaranya itu adalah medianya gitu. Jadi, di tahun 2022 ini, kemarin gue udah ngumumin kotak bicara udah resmi jadi suatu grup media group di bawah naungan Akri gitu dan sekarang ya alhamdulillah udah punya 3 program yang kebetulan tiga-tiganya jalan. Oke, mungkin itu sedikit buat latar belakang dari kotak bicara. Sekarang kita lanjut ke sebenarnya apa aja sih gitu, mungkin dari kotak bicara itu apa sih gitu. Jadi ya tadi yang gue bilang kotak bicara itu gue sebut sebagai media gitu, media di bawah naungan Akri yang sebelumnya Uri dan, di sini tuh tempat buat, kita ngasih informasi ataupun buat tempat kalian kalau misalkan kalian mau networking atau mau belajar suatu hal yang baru, belajar development dan lain-lain gitu. Ya tempatnya harapan gue sih di sini bisa gitu. Jadi ya kayak semacam apa sih itu yang tempat buat sejuta cita lah, kayak semacam itulah kalau misalkan kalian tahu di, real life-nya sejuta cita, ya hampir semacam itulah. Jadi kotak bicara tuh ya itu gitu, ada suatu media buat kalian belajar, buat kalian sharing, buat networking dan lain-lain gitu. Nah, kotak bicara ini sekarang udah punya 3 program. Ada Kotox yang bener-bener paling OG-nya, ada, eee, Konews, ada Kodev gitu. Yang pertama ada Kotox. Ya Kotox mungkin akan masih tetap OG, gue nggak mau berubah, konsepnya lagi karena menurut gue konsepnya itu udah cukup bagus gitu, yaitu sebuah, serial media yang, ngebahas tentang hal-hal yang berada di Roblox gitu. Kayak misal development atau mungkin, grup, role play, dan lain-lainnya gitu ya, berhubungan sama Roblox ya, berhubungan dengan Roblox gitu. Nah, biasanya ini, karena emang kan gue pribadi juga bukan yang orang ahli gitu di semua bidang ya di sini gue, selalu mengundang orang yang udah ahli di bidangnya gitu. Kayak contoh,
Di bidang GFX waktu itu gue ngundang Nanda, di bidang building gue ngundang Ardo sama Zaid, terus juga di bidang rotation gue ngundang Faiz gitu. Jadi ya pasti yang gue undang adalah orang-orang yang berhubungan sama bidangnya gitu. Dan di sini sekarang apa medianya bisa jadi suatu podcast ataupun seminar ataupun talk show gitu. Jadi ya 3 itu gitu. Jadi kemungkinan sebenarnya bisa aja ada lagi podcast gitu, podcast Kotalks, tapi gua nggak tahu kira-kira kapan dirilis ya. Jadi tungguin aja. Mungkin bisa aja buat spesial 2 tahun Kotalks, ditunggu ya guys. Oke lanjut, ada Konius. Nah Konius nih program barunya juga. Jadi Konius ini adalah media berita yang di bawah Kotak Bicara juga. Oh ya, BTW kalau misalkan kalian nggak tahu, Kotak Bicara itu logonya yang sebelah kanan pojok atas ini ya. Ini logo Kotak Bicara. Jadi eh ya 2 tahun Kotoks masih lama sih. Ya, ya kita lihat aja nanti lah, kita lihat aja. Siapa tahu ada Kotoks Podcast Season 2, kita tunggu aja. Jadi kayak kita lanjut, Konius ini adalah suatu media berita yang berhubungan dengan Roblox gitu, entah itu di Roblox Indonesia ataupun di internasional. Nah, Konius ini biasanya di-share lewat sosial media yang ada sama di dalam Kotak Bicara. Karena kan Kotak Bicara itu saat ini apa ya, di bawah naungan sama Akri gitu ya. Paling kita saat ini makainya media Akri gitu. Entah itu Instagram kalau misalkan kalian lihat dari kemarin-kemarin udah ada Januari recap, udah ada pengumuman Akri dan juga pengumuman Kodev, yaitu yang mungkin yang buat itu dari Konius gitu. Di Twitter mungkin juga mungkin kedepannya juga bakal ada beberapa berita juga yang bakal di-share sama Konius gitu. Oke lanjut, program ketiga ini adalah mungkin yang bakal gue bakal seriusin buat tahun ini, Kodev. Jadi Kodev ini adalah suatu kegiatan workshop, ya bisa bilang workshop, bisa juga bilang kelas terbuka atau mungkin sharing session yang tujuannya buat ngebantu para kotakers. Kotakers sih maksudnya kalian ya, para pendengar Kotalk sekarang nih, ya gue sebutnya ya kotakers aja gitu, biar keren aja gitu kan, kayak kalau misalkan developer kayak biasa, kalau misalnya teman-teman biasa gitu, kotakers gitu, kalian suruh ngotak, ya ngebantu para kotakers buat ngembangin skill kalian yang ada, yang kalian pengen gitu. Contoh, kalian mau ngembangin skill kalian di bidang building, ya udah gitu kalian bisa ngembanginnya di Kodev ini sama-sama orang yang kira-kira mau belajar tentang building gitu. Atau mungkin kalian mau belajar tentang game development, game management, ya bisa juga di sini gitu. Nah di sini gue bilang kenapa especially in management and business, ya karena mungkin buat kedepannya bakal banyakan yang ngisi Kodev ini ya gue sendiri, karena yang pengen gue sharing utamain adalah gimana sih cara kalian nge-manage suatu game, nge-manage suatu grup yang baik dan benar gitu. Gimana caranya kalian bikin kerja sama perusahaan, sama antar grup atau sesama grup studio atau sama individual gitu kan. Biasanya ada juga tuh yang kayak orang cuman individu dia building, terus juga ada orang individu scripting, terus dia kerja sama bikin suatu game yang baru, ya itu kan mesti juga ada manajemennya juga gitu. Nah mungkin gue bakal ada lebih fokus ke situ gitu, cuman mungkin nanti bakal ada juga gitu apa skill bidang-bidang yang lainnya yang bakal dibahas, cuman yang pasti bukan gue yang ngebahas gitu, karena itu bukan keahlian gue. Keahlian gue ya mungkin buat saat ini ya cuma ada di bidang manajemen dan bisnis gitu, karena ya kebetulan aja ya kuliah gue juga belajar begituan sih, jadi ya masih berhubungan gitu. Oke, jadi mungkin itu buat sedikit penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke Kodevnya. Kodevnya ini kita kira-kira bakal ngapain aja. Sebenarnya bakal banyak acaranya gitu, jenis-jenisnya bakal banyak. Yang pertama bakal ada seminar, ya seminar kayak biasa, kayak mungkin ngejelasin kira-kira misal seminar tentang game development gitu. Kenapa game development kalian perlu menggunakan manajemen yang baik gitu, gimana cara ngembangin engagement di game kalian dan lain-lain gitu ya. Mungkin ngebahasnya di sini gitu. Ada juga di sharing session, contoh
kalian punya pengalaman di bidang building gitu, kerjasama sama orang luar atau mungkin sama perusahaan gitu. Dan kalian pengen sharing, pengalaman kalian ke Kodev ya itu bisa gitu, kami persilakan aja kalian kalau misalnya mau, boleh gitu di Kodev ini. Terus ada juga workshop. Nah, workshop ini sebenarnya agak cukup luas ya, mungkin bisa juga kayak kalian bikin, apa, project bareng atau mungkin kalian bisa juga bikin, game bareng, bikin grup bareng. Ya macam-macam lah workshop itu jenisnya gitu. Mungkin entar bakal dibahas lebih lanjut lagi kira-kira kegiatannya bakal ngapain aja di workshop ini. Kemudian juga ada networking. Nah, ini mungkin, agak sesuai juga dengan apa yang Asgaf harapkan di Akri. Kita semua pengen, para developer di Indonesia ini bisa networking gitu. Kalian bisa kenal satu sama lain, bisa saling komunikasi kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan mau, perlu bantuan ke komunitas lain, ya kalian bisa gitu networking dan salah satu, medianya mungkin di Kodev ini juga bisa gitu. Dan, ya harapannya sih kalau misalkan kalian networking, kalian juga bisa kolaborasi satu sama lain, kalian bisa kerja sama atau mungkin entar bikin proyek bareng, dan ya udah gitu, kalian bisa jalan hidup dengan makmur gitu satu sama lain. Nggak ada yang sikut-sikutan gitu, harapannya sih seperti itu. Kemudian ada juga forum diskusi. Forum diskusi mungkin bakal lebih, digunainnya di Kodev di apa, di Discord kali ya. Di Discord nanti bakal ada, eee, text channel-nya mungkin gue bikin. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya atau kalian mau nge-sharing tentang penulisan kalian atau mungkin ada yang pengen ditanyain, itu boleh banget gitu, di-share ke teman-teman yang ada di, server Discord Kotak Bicara gitu. Ada juga konsultasi. Sebenarnya, mungkin bisa dibilang ya konsultasi ini masih, apa ya, masih prototipe juga gitu, konsultasi sama Kodev, cuman ya semoga harapannya bisa aja sih gitu. Cuman, eee, mungkin nanti bakal ada hubungannya juga konsultasi ini sama Lindev juga karena ya buat sekarang ini ya, tempat konsultasi yang terbaik ya menurut gua masih, Lindev gitu. Cuman mungkin ada kemungkinan nanti bisa, berhubungan juga sama Lindev, cuman kita lihat ke depannya aja kira-kira bagaimana kalau misalkan, konsultasi ini contoh kalian misal, dapat tawaran dari brand, kalian ditawarin kerja sama gitu, bikin game sama brand, cuman kalian nggak paham gitu. Nah, mungkin itu bisa konsultasi di Kodev gitu atau mungkin, ya bisalah bebaslah gitu di konsultasi ini, bimbingan konseling. Ya, bukan ruang BK sih ini, mohon maaf ya, ini kotak bicara ya, guys. Lanjut, ditanya dan dijawab. Ya Q&A sih sebenarnya sih lebih tepatnya gitu, Q&A. Kalau misalkan kalian mau nanya apa atau ada pertanyaan mengenai development atau, yang lainnya, ya kalian di sini bisa, nanya, bisa juga kalian ngejawab gitu ya, di sini terbuka aja gitu. Dan yang terakhir, ujian. Tadi bohong. Ya ujian ini nggak termasuk guys, nggak termasuk. Bohongan bohongan bohongan. Ya sebenarnya pengen sih kayak bikin asesmen gitu kira-kira apa sih materi yang gua udah kasih tuh kira-kira udah masuk belum gitu. Bisa ya survei bisa sih, survei. Ya bahasa kasarnya ujian, cuman bahasa halusnya survei, ya gitu aja sih. Oke, jadi mungkin itu buat kegiatan yang bakal diadain di, Kodev ini. Selanjutnya ada kira-kira output apa aja sih yang kira-kira bisa kalian dapat gitu di acara ini. Jadi harapannya sih ya ini yang udah gua tulis gitu, cuman mungkin masih banyak juga gitu yang bisa kalian dapat. Ya yang pertama pasti ilmu baru lah gitu. Ilmu baru, ya entah itu kalian dapat ilmu yang sama di bidang kalian atau mungkin, ilmu yang baru di luar bidang kalian atau mungkin suatu hal gitu yang unik kira-kira apa gitu, kalian dapat niscaya kayak, "Wah, gua dapat ilmu baru," gitu. Ya itu bisa aja gitu, dari Kodev siapa tahu kan, harapannya kalian bisa dapat di sini gitu. Yang kedua, ada relasi and koneksi, ya ini berhubungan sama networking juga. Jadi kalau misalkan kalian punya relasi atau koneksi,
dan mungkin suatu saat kalian butuh, ya kalian tahu gitu karena di sini kayak, "Oh iya waktu itu gue sempet, eee, kenal sama orang ini di Kodev," gitu ya. Kalian mungkin bisa aja gitu kayak kontak satu sama lain atau bikin kerja sama, partneran gitu. Ya mungkin harapannya sih bisa dari sini juga gitu. Kemudian ada mentor, semoga aja gitu. Karena apa ya, ya mungkin kalau misalkan belajar kita pun semua juga butuh guru gitu, kita semua butuh, eee, orang yang bisa, ngarahin kita, yang bisa ngasih kita saran gitu. Cuman gua akuin gue bukan orang yang tepat juga buat sebagai mentor, cuman gue bakal berusaha juga dan mungkin Asgaf mungkin juga bakal coba ngebantu juga atau mungkin, teman-teman yang lainnya yang kira-kira udah ahli gitu, kalian mungkin mau menjadi mentor, ya silakan aja gitu. Cuman kita semua di sini tetap gitu, kalian mau jadi mentor ataupun enggak, ya kita di sini levelnya sama gitu, sama-sama belajar, sama-sama jalan ke depan bareng-bareng gitu. Ya jadi di sini nggak ada tuh yang namanya gue lebih pintar dari dia lebih apa ya, tanda kutip "bodoh" gitu dari gue, nggak ada di situ sih, kita di sini sama-sama belajar gitu, sama-sama gua anggapnya di sini kita sama-sama dari nol, semua sama-sama belajar gitu. Jadi nggak ada yang gue lebih gue lebih pinter, gue lebih jago, nggak ada gitu, ya udah gitu. Mungkin bisa dibilang kita juga mentor, buat saat ini masih sama-sama mentor satu sama lain gitu. Kayak contoh ya gue sama Asgaf, kadang gue juga ngasih saran ke Asgaf, kadang Asgaf juga kadang ngasih saran ke gue gitu. Ya itu kan juga secara tidak langsung itu juga ke-mentoring gitu kan. Mungkin kalian sama temen kalian juga termasuk mentoring juga gitu. Jadi ya mentoring ini sebenarnya cukup, apa ya, cukup bermanfaat juga gitu. Yang ini pasti sertifikat partisipasi itu juga pasti gitu, karena ya, entar entar pun kalau misalkan ada apa, ada kegiatan-kegiatan atau mungkin ada materi-materi yang disampaikan kan kalian pasti bakal belajar dapat ilmu-ilmu baru juga kan di sini gitu. Ya itu mungkin nanti, pasti bisa berguna gitu dan kalian bisa nunjukin kayak, "Oh iya gue udah ngerti kok, gue udah pernah belajar," gitu. Entar kalau ditanya sama orang, "Buktinya mana?" Gitu ya, kalian bisa nunjukin di sertifikat ini kayak, "Nih gue ada nih buktinya," gitu. Misal kalian belajar tentang, promosi atau mungkin tentang, marketing game di Roblox gitu. Entar mungkin tiba-tiba kalian lagi pengen coba join grup studio mungkin internasional atau Indonesia, ya pas ditanya, "Lu ngerti nggak soal masalah ini?" Gitu. Ya lu bisa tinggal jawab gitu, "Oh ya bisa," gitu. "Tahu dari mana emang?" "Pernah belajar di Kodev," gitu. Dan entar itu lu tinggal tunjukin tuh sertifikat gitu dengan bukti bahwa ya lu pernah belajar gitu di sini. Mungkin itu manfaatnya. Atau mungkin kalian bisa juga buat di luar gitu, kayak contoh mau daftar kerja, ya atau mau taruh LinkedIn juga boleh sih, nggak tahu juga sih. Ya bolehlah taruh LinkedIn atau mungkin di SNMPTN yang mungkin masih SMA gitu yang pengen masuk kuliah, ya nggak tahu sih bisa apa enggak sertifikat partisipasi. Cuman bisa dicoba aja sih, soalnya gue waktu itu juga pernah masukin sertifikat partisipasi di SNM gitu. Tapi ya tetep aja nggak dapet. Nah, dan masih banyak lagi gitu. Ya, karena nggak bisa gue sebutin satu-satu gitu, karena apa ya, gua rasa semua orang pasti bisa dapat manfaatnya beda-beda gitu. Bisa aja gua dapat manfaatnya A, cuman buat Asgaf sendiri manfaatnya B gitu. Atau mungkin bisa juga manfaatnya yang bukan ada di sini gitu, yang mungkin nggak pernah kita, jangkau, tiba-tiba kita dapat juga gitu manfaatnya, ya bisa aja gitu kan. Jadi itu output-nya. Nah, sekarang tadi kan udah ngebahas tentang ngapain aja kegiatannya, benefit-nya apa aja. Nah, sekarang buat materi-materinya nih. Silabus, wis, gila. Ini bakal ada silabus Kodev. Jadi silabus ini ya istilahnya bakal apa kira-kira apaan aja sih materinya yang bakal dibahas di Kodev ini. Tapi ini mungkin juga bukan, eee, apa ya, materi yang paling tepat juga. Ini juga mungkin ya, gue bakal, apa ya, bakal gue campur-campur juga, entah itu dari luar atau entar dari Roblox juga, ya pokoknya harapannya materi ini bisa bermanfaat gitu. Jadi materinya ini lumayan baik nih, jadi perhatikan baik-baik ya, guys. Yang pertama ada pemahaman ekonomi dan bisnis di Roblox, buset. Ya ini bahasanya cukup dalam sih. Jadi
mungkin ini tahapannya apa ya, gue bikin materi ini bener-bener mulai dari nol banget. Jadi gue anggap kita semua di sini belajarnya sama-sama dari nol, ya yang menurut gue kira-kira apa dulu yang mesti kita pahamin, itu yang, gue prioritaskan pertama gitu. Dan jadi ini yang dari atas ini adalah prioritas pertama gue dan yang terakhir itu adalah prioritas terakhir gitu. Jadi prioritas pertama gue ada pemahaman ekonomi dan bisnis di Roblox, kenapa? Karena gini, kalau misalkan let's say kalian bikin game di Roblox, kalian udah pemainnya udah banyak gitu, engagement-nya udah banyak. Cuman kalian nggak ngerti nih kayak sistemnya gimana, Roblox-nya itu penggunaannya gimana gitu. Apakah kira-kira, apa, kalau misalkan gue begini apakah cocok gitu buat perekonomian di Roblox, ya itu kalian mesti pelajarin juga gitu. Kemudian ada kepemilikan dan kerjasama grup gitu. Jadi, ya kalian kan masih suatu saat bakal mungkin bisa aja punya grup studio sendiri atau mungkin kalian pasti bakal kerja sama juga gitu sama grup atau mungkin ada beberapa orang yang mungkin individual dan tiba-tiba mereka diajak kerja sama atau mungkin apa, punya klien atau freelance, kalian kan mesti ngerti tuh, jenis kepemilikan grupnya apaan aja, jenis kerjasamanya tuh kayak gimana aja, gitu-gitu gitu. Nah, ini mungkin bakal dibahasnya di sini gitu. Berbisnis di platform anak-anak, betul. Karena ya tidak salah sih soalnya juga Roblox pun juga saat ini gua akuin juga melakukan hal yang sama gitu, yang di mana ya mereka saat ini fokusnya ke brand gitu. Dan mungkin nanti bakal ada eranya Roblox semuanya itu isinya brand semua gitu. Itu, gua nggak tahu sih bakal, cuman ya pasti akan ada aja gitu waktunya di mana ya semuanya brand. Mungkin buat saat ini pun juga ada gitu. Bahkan dalam satu minggu, minggu ini aja Roblox sudah bikin berapa event? 3 ya, 3 event yang udah, eee, kerjasama sama brand dan ya itu nggak kemungkinan bahwa di Indonesia bakal seperti itu gitu kan. Catet guys, catet. Catet. 3 perencanaan dan menentukan tujuan. Ya, ya mungkin setelah kalian udah paham tentang ekonominya, setelah kalian udah paham tentang kepemilikan dan kerjasamanya, jenis kerjasamanya, kalian udah punya SDA-nya, ya kalian mesti punya planning yang matang juga gitu. Kalian juga punya kira-kira tujuannya kita di Roblox tuh mau ngapain, kita mau bikin game-nya buat apa, terus kira-kira entar targetnya apaan aja, dan entar scheduling-nya bagaimana, match-nya gimana, itu mesti ada perencanaan yang baik gitu. Kita lanjut, prioritas keempat ada produksi, produk, dan jasa. Nah ini kenapa gue gabungnya di satu, 3 ini produksi, produk, dan jasa. Ya semuanya, soalnya semua berhubungan gitu. Kalian mungkin di produksi, kalian bikin apa, di grup gitu, kalian lagi bikin game ya itu kan masa produksi gitu. Nah, entar itu kira-kira di produksi ini apa aja sih yang mesti diperhatiin, apa aja yang mesti, eee, dilakuin gitu. Produksi ya mungkin seperti itu, buat produk, ya hasil jadi dari suatu produksi gitu. Entar kira-kira produk ini cocoknya bagaimana, bentuknya seperti apa baiknya, atau mungkin, eee, kira-kira kita kemas dalam apa istilahnya, apa sih, tipenya kayak gimana atau mungkin, entar bakal ditaruh di mana gitu ya, produknya ini juga masih jelas gitu. Dan jasa ini ya mungkin lebih ke arah orang-orang yang open jasa gitu, open komisi atau freelance, ya mungkin lebih fokusnya di jasa ini gitu. Kalau misalkan yang grup ya mungkin lebih ke produksinya, ya cuman ini semua pasti ada berhubungannya gitu. Kemudian yang kelima ada pemahaman branding dan marketing gitu. Ya ini lanjutan Lindev juga sih, yang produksi produk dan jasa. Oke lanjut yang kelima ada pemahaman branding dan marketing. Nah, kenapa ini juga perlu ya karena, kalau misalkan kalian udah mungkin udah bikin, produksi kalian udah bagus gitu, produk kalian udah bagus, jasa kalian udah bagus, tapi kalian nggak ada branding, kalian juga marketingnya jelek gitu ya, lu mau masarin ke siapa gitu kan, kayak lu mau masarin ke angin, nggak juga kan, mau masarin ke candi gitu kan. Ya kalian mesti punya nama gitu, kalian mesti punya marketing gitu. Nah itu mungkin bakal kita pelajarinnya di pemahaman branding dan marketing. Kemudian yang keenam, ada juga strategi dan penentuan harga value. Nah ini menurut gue juga agak penting juga, karena kadang kita sendiri pun juga masih nggak tahu kira-kira gue matok harga berapa, kira-kira kita
kasih harga ke dia berapa gitu, kalau misalkan kalau orang luar berapa gitu. Nah, sebenarnya di sini tuh, orang udah orang di luar tuh udah banyak gitu yang belajar tentang kira-kira apa, apa aja sih yang mesti jadi faktor buat kita nentuin harga atau value gitu. Ini kalian bisa, bisa ada gitu nyata, ada ilmunya sendiri itu ada gitu, penentuan harga atau strategi menentukan harga tuh ada gitu, nilai suatu barang gitu. Ini ada gitu, bakal kita belajarin juga sama-sama gitu. Kemudian promosi. Ya promosi ya buat, nyari pasar kalian gitu. Kalau misalkan kalian udah punya nama, kalian udah, punya produk, kalian udah punya harga yang cocok, tapi kalian nggak tahu pasar kalian kira-kira apa, ya juga nggak guna juga gitu kerja usaha kalian gitu ya. Makanya kita butuhin yang namanya promosi gitu. Promosi ini juga banyak macam-macam juga gitu, entah itu ada ads, ada mungkin, apa, endorsement ke influencer, ke konten kreator gitu kan, konten kreator Roblox, itu juga termasuk kan promosi gitu atau mungkin, kerja sama antar antar, grup biar kalian bisa saling promosi game satu sama lain, ya itu juga termasuk di promosi gitu kan. Nanti kita bakal pelajarin di promosi ini. Ada juga pemahaman pengaturan finansial, wis, udah anak akuntansi banget nggak tuh bahasanya. Ya jadi pemahaman pengaturan finansial ini, ditujukan buat ya kalian kalau misalkan let's say game kalian udah sukses, eee, apa, revenue kalian udah gede, apa, terus juga developer produknya juga banyak yang beli, kalian juga itunya rame, tapi ya kalian nggak ngerti gitu cara ngatur keuangannya, kayak gua kasih gaji ke tim gua berapa, gua perlu kira-kira ngambil berapa gitu, yang gua perlu puter lagi uangnya buat modal game ke depannya apa gitu ya. Itu mungkin bakal diatur di, apa, bakal dijelasin kita belajar di pemahaman pengaturan finansial. Kemudian yang keberapa nih? Ya sekian, ada manajemen dan pengelolaan. Manajemen dan pengelolaan itu juga menurut gue sangat penting dan mungkin ini bisa aja event-nya dibagi 2 ya buat manajemen pengelolaan ini karena menurut gue ini agak cukup panjang gitu, buat pembahasannya. Karena kalau misalkan yang sebelumnya ini, yang atasnya ini nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ini kalian udah jalanin dan kalian udah bener-bener jalan gitu, halus, lancar, tapi kalian nggak tahu cara nge-manage-nya, cara ngelolanya, ya pasti semua juga bakal berantakan aja gitu kan. Nah di sini mungkin bakal ada jelasin gitu, bakal ada kira-kira jenis-jenis manajemennya seperti apa, pengelolaannya yang baik seperti apa, sesuai, apa, kepribadian kalian, sesuai dengan cara kepemimpinan kalian itu semua ada di sini gitu, mungkin kita bakal belajarnya di situ. Dan yang terakhir, mengontrol dan memimpin grup. Ya mungkin ini lebih dikhususkan buat para apa ya, para owner-owner atau mungkin para pengurus atau mungkin para admin yang punya grup atau mungkin punya studio gitu. Jadi, di sini bakal belajar kayak kira-kira ketika gue mimpin entar, gue punya grup atau mungkin gue dapet apa, tanggung jawab buat apa, mimpin project dan lain-lainnya. Nah, itu mungkin bakal dipelajarinya di sini gitu. Jadi tuh, dan masih banyak lagi, ya banyak banget sebenarnya. Dan ini mungkin buat, kalau yang ada di sini nih yang 10 ini, cuman ini apa ya, istilahnya ya yang berhubungan sama, manajemen dan bisnis aja gitu kan yang gue bilang tadi, terutama di manajemen dan bisnis. Karena ini ini yang dari gua gitu, cuman nanti pasti bakal ada lagi gitu ya, mungkin bakal sharing juga ke kalian, bakal ada yang mau bantu juga, ngasih ilmu juga, ya mungkin, bukan cuman gua dan mungkin materinya bukan yang ada di sini gitu. Jadi nggak akan terpatok yang ada di sini juga, tapi mungkin pasti, akan sangat luas gitu apa yang kita pelajari gitu ya. Karena ya kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar, asik. Jadi ya ini catatannya, materinya bisa menyesuaikan dan masing-masing materi juga terdapat sertifikat tersendiri gitu. Jadi contoh, eee, kalian cuman ikut yang kepemilikan dan kerjasama grup gitu. Nanti kalian bisa dapat sertifikatnya
yang tentang kepemilikan kerjasama grupnya gitu. Jadi kalian nggak harus ikut semua eventnya. Nanti pasti setiap event ya kayak Lindev aja lah gitu. Setiap Lindev punya sertifikat sendiri, bisa apa? Kalian bisa gunain juga gitu. Cuman kalau introduction ini nggak ada ya, soalnya juga perkenalan doang gitu. Jadi ya gitu. Dan notes yang ketiga dapat berganti ataupun berubah kapanpun gitu. Ya kalau kalau kata dosennya Asgaf sangat dinamis seperti MBKM. Ya memang bener sih karena ya gue juga ngambil konsepnya itu juga jadi MBKM juga sebenarnya gitu, Kodev ini. Jadi ya ini terbuka gitu dan ini juga gratis gitu. Kayak kita sering sama-sama sharing, sama-sama itu nggak ada apa ya? Ya gue harapannya sini nggak ada barrier, nggak ada pembatas antara kita sama-sama lain buat saling belajar, cari ilmu gitu. Jadi mungkin itu sih buat tentang Kodev ini. Oke, mungkin sekarang jam berapa ya? Oke, 4:41, oke pas juga nih waktunya. Oke, jadi mungkin selanjutnya akan ada Q&A session. Oke, jadi yang mau bertanya atau mungkin masih kurang paham tentang ini, silakan mungkin yang mau bertanya. Oh ya belum gue buka ya Q&A sessionnya. Wait. Oke, jadi sesi Q&A-nya udah gue buka di tab Q&A yang ada di chat. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya silakan. Cuman gue mungkin bakal istirahat dulu sekitar 5 menit, pengen minum aus. Setengah jam ngomong. Jadi yuk yang mau nanya yuk boleh di Q&A. Oke, ini udah ada Tix nih yang nanya nih, mantap. Bebas. Yo nanya yo. Atau mungkin kalian mau nanya tentang Akri juga, mumpung di sini ada Asgaf juga ya, nggak apa-apa Ya, gitu. tanya aja apa aja lah. Yang penting sesuai saya tentang development ya, jangan tentang hal-hal pribadi. Suka Ya nanya atau yang ya pokoknya ya berhubungan hal sama itulah sama Roblox itu. sama Roblox gak apa-apa. Cuman ya kalau ya yang common sense juga ya tolong. Dan ini juga jangan yang aneh-aneh gitu. Apalagi yang suruh ngeramal itu tolong lagi. Jangan nanya ramal-ramal bukan beramal gitu. Saya nanyanya yang hope ya, saya yang harapan atau apa itu nggak apa-apa, cuman jangan suruh ngeramal juga. Ya udah, ayo guys, nanya guys, ayo. Bisa yuk. Ntar gue istirahat dulu ya. Siapa aja nih? Kita lihat 16:45 ada udah 21 lanjut. orang ya. Ini banyak juga nih. Ace, wanna ask some questions to us? Maybe we have Ace. Dia IO juga datang hari ini. Dia orang India sih. Ya, menarik ya. Thank you for coming. Oke. Yuk, nanya yuk. Kuy ya. Nadip lagi minum. Ya. Kalau gue dari tadi makan. Nadip lagi presentasi, gue makan. Minum juga udah. Ayo, nanya yuk. Bisa ya nanya yuk. Ini baru 4 yang nanya. Yang datang 21. Kalau bisa 21-21-nya yang nanya. Ayo, bisa ya. Nggak mungkin sih 21 orang kan panitianya aja ada berapa nih? Panitia ada 3 akun. Berarti berapa? Sisanya tinggal 18. Ya 18 orang lah nanya gitu. Yuk. Ayo nanya. Tadi Ellen mau nanya. Nggak jadi Ellen nanya. Tadi nanya tuh yang di Q&A apa? Yang di general pindahin ke Q&A biar dijawab. Oh, udah. Sip. Lebih panjang ya ternyata di Q&A. Kirain belum ini, ternyata dia udah ngetik panjang lebar. Ya udah nanti kita jawab. Ayo nanya yuk, lagi. Gak apa-apa satu orang bisa nanya banyak ya, maksudnya nggak harus satu orang satu gitu. Selama ini begitu sih, cuman mungkin karena waktu aja kali ya. Tapi kalau ini kan apa ya, saya nggak terlalu banyak pesertanya gitu, nggak sebanyak kapan ya. Kemarin tuh pas sosialisasi Akri itu lumayan banyak tuh,
nggak sempet semuanya gitu. Cuman kalau ini kayaknya sih malah takut selesai lebih awal gitu. Karena kan kita 1,5 jam kan ya acaranya. Jadi kalau bisa sebelum ya pas lah gitu selesai, jangan lebih dulu. Kalau lebih dulu ya nanti kayak Lindev gitu. Takutnya nggak maksimal aja sih, kayak sebenarnya mungkin kalian mau nanya tapi malu gitu, atau mungkin belum kepikiran gitu ya, kalian brainstorming aja nih mumpung dikasih waktu sama Nadib kan. Buat brainstorming. Tuh, Ya, malu mana bertanya ya? sesat di jalan, kamu nanya nggak jalan-jalan. Jalan-jalan. Percuma kalian. Kalian Ini udah di waktu kita jawabin satu-satu dulu kali ya, dari atas nih. Boleh. Pertanyaan dari Kanamoru atau dari Tik nih. Kalau sudut pandang narasumber dapat benefit apa selain sertifikat? Maksudnya gimana tuh? Oh, buat narasumbernya. Ya mungkin nanti kita bakal, kalau misalkan kalian mau jadi narasumber, yang pasti dapat sertifikat. Dan mungkin nanti pasti akan ada lagi benefit yang bisa kalian dapat gitu. insentif. Dan insentif pasti ada. Jadi ya itu mungkin bisa dibicarakan di belakang gitu. Kira-kira kalian mau perlunya apa gitu. Cuman ya pasti kita juga punya budget gitu gitu. Kita sesuaikan sama budget gitu. Kalian kayak ya kalian cuman ya kalau misalnya mau gitu jadi narasumber, bilang aja ke gua kayak gua mau dong sharing gitu. Cuman atau mungkin kalian ada syarat gitu, kalian mau dibayar oke gitu, mungkin kita nggak apa-apa juga gitu, kita ya kalau worth it mah nggak apa-apa gitu. Ya kalau misalkan kalian bener-bener apa ya istilahnya ya intinya gitu deh. Itu tadi worth it. Itu tadi lah sama ya itu yang pasti mah sertifikat. Roll juga dapat, mungkin roll di Apri. Ya roll juga dapat. Adalah nanti ya, kalau belum dapat ya misal, harusnya sih biasanya kita narasumber roll sih. Jadi kayak ya udah gitu, ya pasti sertifikat sih. Ya oke. Mungkin sudah terjawab. Oke lanjut, pertanyaan dari Lord Epic Wizard. Sertifikatnya boleh pakai nama real life nggak? Misalnya ada yang mau pakai buat lamar kerja atau sekolah, boleh banget. Cuman itu mungkin kalau kalian mau kayaknya boleh sebaiknya lewat Discord aja gitu, kasih tahu gue kayak gue kayaknya perlu nih sertifikat yang pakai nama asli gue gitu. Ya nggak apa-apa aja gitu. Cuman kan kalau misalkan di Roblox ini sebenarnya ya kita gitu pakai nama asli, jadi ya sebenarnya pakai nama buat kalau misalkan itunya basicnya pakai username aja gitu. Cuman kalau misalkan kalian mau ya kalian tinggal request aja ke gue gitu. Ntar mungkin bisa gue bikinin. Sebenarnya ya itu yang penting by request aja sih. Karena kan sebenarnya nggak boleh sama Roblox tuh reveal private information. Kita minta gitu, asking for private information. Tapi kalau kalian yang ngasih dan kalian yang mau itu nggak apa-apa. Iya. Paling nanti ya DM. Paling nanti kita kalau untuk Codev ini mungkin kalau setiap ngasih sertifikat kita kasih email juga ya. Maksudnya nanti kita kasih email tuh, maksudnya ngasih tahu bahwa sertifikat ada di sini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau mau tadi ya request kayak tadi, itu boleh ngubungin ngubungin Nadif lah gitu, nanti kita kasih Discord-nya gitu paling. Ya atau mungkin nanti kayak gue kasih ini aja deh, dari survei bisa sih, dari feedback survei. Dari survei ya. Itu juga bisa. Oke. Kalau misalkan buat lamar kerja atau sekolah mungkin kemungkinan bisa sih sertifikatnya gitu. Karena ya ilmunya kan harapannya bisa kepake juga gitu buat di real life. Oke, jadi itu mungkin sudah terjawab. Thank you sudah bertanya. Dari Alex Coordinate 41 nanti kayak kelas gitu. Ya basically kayak kelas sih. Cuman kayak kelas lebih ke kelas terbuka gitu lah. Kayak ya di sini sama-sama sharing. Nanti mungkin ya kelas sih udah sih. Gak perlu sikat Fadilas, kelas deh, kelas. Ada yang ngejelasin, ada yang pakai Zoom itu ya nanti. Pakai Zoom mungkin bisa, atau mungkin di Discord bisa, atau mungkin di Bevi juga bisa gitu. Cuman kalau misalkan yang kayak penjelasan materi yang kayak begini, yang bener-bener mesti buat terbuka buat semua, ya mungkin bakal lewat Bevi gitu, atau mungkin ntar lewat Zoom. Cuman kalau misalkan kayak kalau kalian mau nanya sesuatu hal atau mau ngobrolin tentang sesuatu misalnya pengen kecil-kecilan aja di Discord juga nggak apa-apa gitu kan.
Jadi mungkin seperti itu. Kayak ya di Zoom ada loh. Gue barusan tadi habis beli Zoom nih. Zoom Premium. Aduh mahal banget itu ya ampun. Udah jangan disebut lah, jangan disebut. Iya. Seralu lah. Sudah terjawab. Oke, lanjut ke Radia Tamaf. Aset di Roblox ada hak ciptanya nggak? Kalau ada dampaknya jika kita melakukan hak cipta. Ada sih, ada kan ya Gav? Kalau hak cipta Cipta tuh nggak, maksudnya yang ditanya tuh hak cipta kitanya gitu. Misalnya kita kan bikin karya gitu. Nah itu tuh udah hak cipta kita gitu. Cuman kalau misalkan lu pakai hak cipta orang itu pasti ada konsekuensinya gitu, ada resikonya juga. Ada konsekuensinya tadi ya. Sebenarnya kita udah bahas juga kemarin di Lindev 4. Iya. Kalau mau nanti atau gua kasih linknya aja bentar ya. Pembahasannya udah sih, kalau misalnya masalah hak cipta dan sepertinya itu udah pernah dibahas di Lindev, dan mungkin ini kayak bener sih lanjutan dari sebagai besar lanjutan dari Lindev gitu. Ya intinya kalau untuk hak cipta sendiri ya itu sih ada dan bisa konsekuensinya adalah ya karya kalian bisa di-remove gitu dari Roblox gitu sih. Iya. Atau mungkin kalian juga kena ban di Roblox, mungkin bisa juga, nggak tahu deh. Ya itu ya intinya di take down sih, yang gue tahu sih pasti kayak di-remove aja gitu karya kalian kalau kalian kena atau kalian melanggar hak cipta orang lain gitu di Roblox gitu sih. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab. Oke, lanjut dari nyoba-nyobai. Bang, ngatasi cara supaya game kita tidak raid atau diambil gimana? Ini mungkin udah dibahas juga ya di Lindev 3 kemarin. Tentang ini kan? Ininya apa yang mana? Caranya supaya kita nggak diambil. Itu sebenarnya itu lebih ke ya ada solusinya ada, cuma memang kalian harus mencari gali lagi gitu. Cuman memang kita kayak kemarin sih lebih cerita aja gitu, terus harus ngapain gitu. Tapi memang untuk selanjutnya itu mungkin bisa juga gitu, kita ada di Codev ini gitu maksudnya lanjutannya. Iya. Mana sih orangnya si tadi yang. Tapi mungkin bukan gue yang jelasin karena gue juga pribadi kurang paham juga yang hal seperti itu. Jadi mungkin sudah terjawab. Mungkin nanti kita bakal bahas lagi kali ya di Codev ke depannya. Kita tunggu aja. Oke, lanjut dari Ellen. Sebenarnya musik itu kalau di Roblox kan ada tuh di bagian development, tapi menurut sudut pandang saya tuh musik itu lebih komposer, bukan developer. Sebenarnya menurut Anda komposer termasuk developer? Secara tidak langsung ya, karena ya developer di Roblox ini kan bisa dibilang apa ya? Kalian itu kreator gitu, developer itu ya seorang kreator. Karena iya sih, bahkan graphic designer pun juga GFX yang bikin GFX gitu juga di Roblox juga disebutnya sebagai developer gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi ya komposer itu juga termasuk developer di Roblox. Kalau di Roblox gitu, karena ya ini kan ngebahasnya Roblox. Cuman kalau misalnya di luar ya komposer. Kalau misalnya desainer ya desainer. Kalau misalkan kalian scripter ya di luar programmer gitu. Cuman kalau misalnya di Roblox kalian sama gitu, namanya sama-sama developer gitu. Kalau misalkan di Roblox. Bahkan Roblox pun juga bilang gitu. Ya selama ada ininya di Deforum itu grup apa istilahnya grup di Deforumnya, kalian punya keahlian kalian ada di kategori-kategori di Deforum itu ya dianggapnya tetap developer gitu. Kalau gue sih prinsipnya gitu aja. Kalau gue prinsipnya ya selama kalian pernah bikin karya di Roblox, yaitu kalian ya seorang developer gitu. Karyanya apapun aja gitu, bisa model, bisa desain, atau mungkin bisa musik juga, atau dan lain-lain gitu. Ya itu gue anggapnya kalian sebagai developer. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab Ellen. Lanjut ke Noval. Menurut kalian di Codev bakalan harus benar-benar mastery di salah satu bidang seperti coding, building, dan desain? Enggak juga. Kan tadi yang gue bilang gitu. Kayak ya kita semua belajar benar-benar dari nol. Kita semua sama jalannya bareng, maju bareng. Ya kalau misalkan kalian udah
paham, udah master di satu bidang, ya itu anggap aja sebagai bonus gitu buat kalian. Cuman gue di sini tetap gitu, kayak gue di sini tetap anggap kita semua ini setara gitu ilmunya ya. Nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih bodoh gitu. Sebenarnya di sini sama gitu. Jadi ya nggak harus intinya lah, kalian nggak perlu mastery gitu. Cuman mungkin di sini yang gue anggap adalah kalian punya minat gitu di suatu bidang gitu. Intinya gitu. Jadi meskipun kalian nggak ahli nih di satu bidang, entah misal building gitu atau misal scripting, cuman kalian pengen gitu kayak, gue pengen nih fokus di building atau fokus di scripting, ya itu mungkin bakal sangat bermanfaat gitu di sini. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab. Dari nyoba-nyobai lagi. Sama ngatasin di in-game lag gimana, minta solusi. Apa ya solusinya? Benerin komputer, upgrade komputer atau laptop. Tergantung sama ISP-nya juga, ISP-nya apa? sama kecepatan, iya. Sama Upgrade ISP, internet kalian. Ya intinya ya dua itu aja sih yang berpengaruh kalau misalnya Roblox mah. Kayak ya PC kalian kuat apa enggak sama internet. Cuman kan sekarang juga kebetulan udah mayoritas game udah streaming ya. Streaming Apa sih? enabled. Ya itu Streaming tergantung, enabled. makanya berarti internetnya Ya gitu mungkin kan. kalau buat sekarang tergantung internet juga gitu. Mungkin itu kalau misalkan cara solusinya. Tadi sempet hilang tadi. Suara lu hilang tadi. Oh, sekarang ada kan? Ada. Aman? Apa ya, ngomong apa? Nah, oke, jadi aman ya. Sudah terjawab. Dari Kanamaru lagi. Ilmu pengetahuan kan bisa dari mana? Kenapa harus memilih Kotalks atau Kodev dari podcast atau sumber lain? Karena apa ya? Sebenarnya gue juga tidak memaksa kalian untuk ikut Kodev ini atau Kotalks ini gitu. Ya, mungkin kalian bisa gitu nyari ilmu pengetahuan di mana aja gitu. Cuman kalau buat sekarang gue rasa ya buat di Roblox ya terutama ya. Kalian emang kira-kira nih kalau misalkan gue tanya apakah ada gitu. Mungkin ada gitu. Cuman yang menurut gue yang bener-bener diperluin buat developer Indonesia sekarang tuh belum ada gitu. Mungkin kalau sekarang contoh ada Roblox Educator, ada Decoder gitu. Ya cuman mereka kan ngajarinnya ya basic-basic aja gitu, bukan yang bener-bener ilmu yang istilahnya advance gitu kan. Karena di sini kan tadi yang gue jelasin tuh materi-materi itu ya bisa dibilang ilmu-ilmu yang advance gitu ya. Menurut gue ya kalian sudah benar-benar ya kalian udah ada minat di beberapa bidang dan kalian pengen naik level gitu lah istilahnya. Ya jadi ini istilahnya buat ilmu-ilmu yang advance aja gitu tadi. Mempermudah juga. Saya ilmu advance tadi dikemas dalam bentuk event yang kayak gini, yang dimana ya tadi ya kita ada sharing sessionnya juga, ada networkingnya juga. Ya bisa nggak semua gitu. Sumber belajar di luar sana seperti itu gitu. Kita juga ya tadi mempermudah juga. Mungkin dalam segi bahasa juga kan mempermudah juga gitu. Mungkin di luar sana sumber belajarnya masih rata-rata bahasa Inggris gitu. Kita kan di sini menawarkan kemudahan ya di mana materi yang kita sajikan ya udah bentuknya udah bahasa Indonesia gitu. Itu kan juga ya itu maksudnya paling nggak untuk keunggulan dari Kodev ini gitu, kalau menurut gua. Ya intinya kalau misalkan kalau ditanyanya kenapa harus milih ya, mungkin gue bakal ngejelasinnya kalau misalkan gue bakal ngejelasin apa aja sih yang kalian dapat gitu ya. Tadi benefitnya kan juga ada gitu, cuman di luar dari itu kira-kira keunggulan Kodev itu sendiri kira-kira apa kan gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya kalau gue pribadi ya gue bilang ya pasti bahasa Indonesia gitu gue ngajarnya gitu. Cuman kalau misalkan buat PowerPoint-nya mungkin ada bercampur-campur kayak tadi gitu, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia gitu. Oh ya gue pengen aja gitu kan sekali-sekali bahasa Inggris kayak emang kenapa sih? Ya bahkan gue ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia juga gitu kan. Jadi ya kalian tetap paham gitu. Karena kalau misalkan kalian cuman baca PowerPoint-nya doang ya buat apa anjing? Jadi mungkin pasti semoga aja nanti kan juga kayak sekarang nih ada EOS sudah keluar ya.
Ya kayak tadi gitu ada IO dari luar juga yang pengen ikutan. Terus ya kan kalau misalkan gue pakai bahasa Indonesia Ya udah nggak ada, bahasa udah Indonesia hilang semua ya. takutnya dia nggak ngerti gitu. Ya udah akhirnya gue pakai bahasa Inggris gitu dan ternyata bener gitu kan ada bener-bener ada gitu orang dari luar yang ikutan. Enggak deh, Ya kepo doang itu mah. ya mungkin aja dia penasaran gitu ini ngomongin apaan sih gitu di event ini gitu. Ya mungkin ya semoga aja dari PPT dia udah paham aja gitu. Cuman kalau misalkan mungkin kalian bisa lebih paham karena ada penjelasan gue pakai bahasa Indonesia gitu kan. Mungkin gitu. Itu yang pertama pakai bahasa Indonesia. Yang kedua ya kita yang ngajar sama yang belajar ya dari kita-kita aja gitu kan. Ya jadi gua rasa di sini nggak ada barrier gitu. Kalau misalkan kalian sama orang luar atau misal sama di tempat yang lain gitu. Ya mungkin kalian kayak ngerasa nggak enak atau mungkin kalian kayak ngerasa nggak deket gitu. Cuman kalau di sini kan karena kita sama-sama dalam satu naungan gitu, sama-sama naungan Roblox Indonesia ya harapan gue ya kita bisa sama-sama bisa saling kenal aja gitu, bisa saling kenal lebih dekat, ya bonding lah istilahnya dan juga networkingnya juga lebih enak gitu. Kalian bisa dapat networkingnya lebih apa lebih gampang juga gitu karena ya sama-sama di bawah nama Roblox Indonesia gitu. Mungkin itu. Oke, semoga sudah terjawab ya karena mau rutik. Oke, lanjut. Dari siang kamu. Ada solusi buat ping tinggi tanpa harus buka VPN nggak? Itu masalah yang bikin sama teman-teman main di game main temen game di Roblox. Gimana tuh Gav? Apa untuk VPN? Kayaknya Selain sama VPN. selain Ya itu paling ganti yang ISP. bisanya ya ganti ISP. Ganti Kayaknya ISP sih sih. masalahnya di provider internet kalian gitu. Kalau misalkan karena beberapa ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Mungkin kalian ya di spektrum yang jelek gitu. Jadi kalau bisa ada pilihan lain, coba pilihan lain gitu. Tapi kalau nggak ada ya mungkin nunggu aja gitu. Karena kedepannya sih harapannya ya bisa lebih baik gitu. Gitu sih. Itu aja paling. Memang harus nunggu ya lama ya. Harus sabar. Ya ini emang jadi salah satu keluhan buat banyak orang sih sebenarnya. Masalah kayak mesti pakai VPN dulu biar Robloxnya lancar gitu. Bahkan nggak satu orang, cuman ya bisa dibilang sampai persentasenya nggak kecil gitu kan orang yang bermasalah kayak gini. Cuman ya harapannya semoga aja Roblox sih bisa. Itu sih mesti kalau nggak di ISP yang itu atau enggak Robloxnya langsung gitu. Cuman kan ya itu di luar ke kendali kita. Jadi ya buat sekarang ya kendali kita ya cuman bisa pakai VPN doang gitu biar lebih lancar. Mungkin ya salah satu solusinya itu doang gitu. Atau mungkin solusinya ya kalian mau pindah rumah gitu biar dapat provider lebih lancar. Itu juga bisa juga gitu kan. Itu bisa di kendali kalian. Pokoknya ya kita berpikirnya ya buat saat ini ya coba kira-kira yang bisa kita lakuin apa aja gitu. Mungkin itu. Oke. Ini ada yang mau nanya lagi kah? Atau tidak ada? Ya, nanya masih lagi. Masih lama. Masih, ya 5-15 lah mungkin ya. Kita coba push lagi. Ayo nanya lagi. Yuk nanya yuk. Nanya aja yang mau nanya. Siapa mau nanya? Gue sebutin satu-satu ya. Alex tadi udah. Aryo, ayo masa nggak tadi bilangnya dia terwakili gitu. Cuman masa nggak ada pertanyaan lain. Basrul nggak itu lo ya. Christopher tapi udah dijawab juga ya. Tapi nggak apa-apa nanya lagi ayo. Helen mau nanya lagi? Nggak apa-apa kalau ada pertanyaan lain. Nanya lagi. Atau mungkin di luar ini Kodev atau mungkin siapa? Apri atau mungkin tentang Roblox nanya juga. Apa-apa. Moshi mau nanya Moshi, ini ada Moshi di sini. Oh ada Moshi juga. Novel Niko belum nih. Niko udah belum tadi nanya. Pickback. Mungkin Rizon tidak tahu saya ikan ya. Ayo nanya ayo. Yuk malu bertanya. Yang mau nanya lagi ya boleh nanya lagi ayo. Pasti kalian banyak pertanyaan. Kayak kenapa apa ya? Gue juga nggak tahu mau nanya apa. Ya gitulah pokoknya masa nggak ada ini. Udah kita lanjut dulu pertanyaan nih yang belum nih. Oh ya deh. Dari Ellen lagi, pendaftaran masuk ke UJC itu sesudah apa sih menurut Anda?
Sesusah apa? Sesudah. Sesusah apa ya? Kalau dari mungkin kalian bisa ngobrol-ngobrol kalau misalnya masalah seleksi UGC itu sama UGC Creator dari Indonesia si siapa? Nama Jeverus username-nya? GT. Jeverus GT itu salah satu UGC dari Indonesia dan ya bisa bilang mungkin pertama, nggak tahu juga sih pertama apa enggak. Dan waktu itu sih yang gue denger Nggak tahu sih, bisa yang jadi sih. yang gue denger dari dia kayak tahapan yang kayak gimana ya, dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak gitu. Ya kalau misalkan Susah kalian sih, emang tetap susah sih, susah sih, karena tetap susah. semakin apalagi Banyak, semakin kesini ya semakin ketat gitu. semakin ketat, semakin banyak juga yang pengen gitu ya. Uh, Kalau misalkan kalian emang udah bener-bener skillnya udah skill dewa gitu, skillnya udah Tuhan bikin model atau gimana, dan nggak pemalas gitu. dan nggak pemalas, dan kalian bisa bikin portofolio dengan bagus, kalian bisa wawancara dengan lancar, dan kalian tahu project-projectnya mau ngapain aja. Maksudnya ya perencanaan kalian di awal buat daftar IJC itu udah jelas banget. Ya kemungkinan buat diterimanya kemungkinan jauh lebih besar gitu. Kemudian kalau misalnya kalian malas-malesan, kalian belum pernah bikin sama sekali, cuma asal daftar aja, ya nggak tahu bisa apa enggak. Coba aja kalian pikir. Ya apalagi yang cuman minta doa doang gitu, saya nggak ada, daftar kagak gitu. Apa tuh? Itu juga siapa tuh ya? Aduh. Siapa tuh? Ada deh. Nggak ada di sini. Ya ada lah orang nggak jelas. Ya ada lah orang. Oke. Mau terjawab dari Nova lagi. Kan tadi di Kodev nanti bakal ada kayak guru-gurunya gitu, bakal ada lowongan buat masuk jadi guru-gurunya. Bukan lowongan sih, tepatnya kayak ya kalian mau apa? Mau sharing sama-sama, mau sharing juga ke kita, boleh aja gitu. Kalian tinggal ngajuin aja gitu. Kalian nggak perlu DM aja, DM daftar, nggak perlu masuk apa gitu. Kalian cuma tinggal DM gue juga nggak apa-apa banget gitu. Contoh kalian seorang scripter kayak, gue mau nge-share dong ilmu gue tentang script gitu. Ya udah kalian langsung ngomong aja ke gue gitu, kayak gue pengen jadi narasumber di Kodev gitu. Gue justru kayak gitu ya sangat senang banget gitu. Mungkin kalian nanti pasti bakal dapat benefit dari gue, atau mungkin kalian kayak kira-kira mau ngapain ya boleh aja gitu. Nanti bisa dibicarakan gitu lah, kayak kira-kira enaknya seperti apa sih, konsepnya gimana, kalian mau bahas materinya apa dan lain-lain, ya gampang lah di belakang. Oh ya BTW kita juga mau ini loh, mau buka staff recruitment buat kotak bicara. Banyak staff. Kita butuh staff. Ada 3 program. Gue sendiri berat. Meninggoy nanti. Belum kuliah, belum beasiswa. Aduh. Orang beasiswa mah beda. Sibuk. Ya gitu dah. Oke, semoga terjawab ya Nopal ya. Lanjut. Dari Lorad Epic Wizard, kalau udah nggak pandemi Kodev kira-kira mau bikin event real life nggak? Wah ini gue tertarik banget nih, pengen banget gue sebenarnya. Jujur aja pengen ya. Mungkin nanti bakal ada workshop atau mungkin RIDC sih kayaknya. Lebih tepatnya bakal ada Kodev di RIDC gitu, kayak Kodev spesial RIDC. Wih, kan keren gitu kan. Ya enggak, maksudnya RIDC ada Kodevnya gitu lebih tepatnya. Ya. Nah. Itu mungkin itu pasti ada sih, Kodev dibikin di real life tuh pasti ada setelah pandemi. Kayak kemarin yang pas di puncak tuh RIDC ya mungkin seperti itu juga gitu. Jadi pasti ada kok, tenang aja. Jadi semoga aja nih pandemi cepat kelar ya. Amin. Oke, lanjut dari Ellen lagi. Kapan Roblox tambahin server Indonesia supaya pingnya lancar jaya? Doain aja sifatnya. Doain aja secepatnya. Orang-orang yang minta doa dong. Enggak, maksudnya gue ada beberapa info yang gue tahu gitu. Memang sedang diusahakan, tapi ya kita tunggu aja. Jadi apa enggaknya gue nggak tahu. Yang penting ya doain aja. Anginnya udah ada sih. Anginnya dari kemarin tuh udah ada. Ya anginnya udah masuk. Udah masuk gitu. Bahkan udah langsung ke kita ya guys anginnya. Nah, cuman ya sempat ke kita gitu. Sempat aja gitu. Cuman ya doain aja semoga lancar. Jadi beneran ada gitu. Kalau ada ya kita sangat senang gitu, kayak semua pemain Roblox di Indonesia. Doain ya guys. Oke, lanjut dari Radiata Maf. Bahas RDC dong, itu acaranya ngapain dan apakah ada developer orang Indonesia yang diundang ke RDC? Ya ini berdua orang Indonesia nih. Diundang ke RDC.
jalur nggak jadi ya intinya apa mungkin lo mau cerita ya gimana sih pengalaman? Ya, kalau dari gue sebenarnya RDC tuh kegiatannya banyak sih. Jadi RDC tuh kemarin berapa sih? 3 hari ya, Gav? 3 hari berturut-turut dan itu eh, tiap jadwalnya tuh beda-beda gitu. Ada yang keynote, ada yang presentation, ada yang sharing ilmu Diskusi juga kayak di panel, Kodev atau juga diskusi panel. Ada yang ikutan game jam juga gitu. Jadi ya tiap orang tuh biasanya beda-beda gitu. bisa milih Kalian bisa juga milih gitu. gitu, bisa milih Mau bebas lah kayak. datang diskusiin yang mana gitu, presentasi yang mana kalian. Gitu. Contoh misal kayak hari ini ada kegiatan presentasi tentang apa sosial media, ada juga presentasi tentang update tentang Roblox gitu atau tentang fitur-fitur Roblox. Nah kalian bisa pilih tuh kayak gue mau ngapain ya pertama ya, ntar habis itu gue mau ngapain, habis itu gue mau ngapain gitu. Jadi kalian bebas gitu, kalian gak harus ngikutin sesuai jadwal yang disediain sama Roblox gitu, tapi ya full gitu, nggak ngikutin full gak juga harus nggak full, apa-apa itu gitu. nggak apa-apa gitu. Cuman kalian bisa milih gitu. Kalian mau ikut yang ini atau mau yang ini atau yang mana gitu. Ya bebas gitu setelah kalian. Sama itu sih tadi game jam. Kalau game jam itu ini sih apa sebelum RDC kan 3 hari tadi ya. Itu apa? Tapi kalau sekarang kan hybrid ya, bisa dibilang hybrid. Kalau yang terakhir tuh yang tahun kemarin tuh hybrid. Yang seru sih yang real life sih. Kalau yang online tuh ya seru juga gitu karena kita ada sesi ada virtual RDC booth gitu, tapi memang yang nggak jelas sih. Coba kalau misalkan yang real life yang di Amerika gitu yang memang diadain di sana venue-nya itu kalau dengar dari cerita yang datang sih dari teman-teman gue itu seru banget sih. Gue juga belum ngerasain gitu. Gue harapannya sih gue sama Nadib atau mungkin ada yang lain juga gitu yang diundang tahun ini bisa berangkat bareng gitu kalau bisa. Iya. Gitu sih. Tapi so far kita tahun kemarin tuh cuman berdua ya kayaknya sih dari Indonesia. Ada satu lagi tapi diundang nggak diambil ya undangannya. Yang UGC Creator itu ternyata dia nggak ngambil. Ya semoga aja tahun ini nggak kita berdua sih yang berangkat. Ya maksudnya kalau bisa lebih banyak lah gitu karena ya kalau berdua terus gitu tahun-tahun ya bosan juga gitu, maksudnya kayak itu nggak ada progres kalau kayak gitu, artinya kita jadi ya itu aja gitu kan, maksudnya kayak harusnya ada gitu, kita jadi kan tujuannya juga biar mengembangkan developer gitu ya, saya komunitas developer di Indonesia ya kalau bisa ya banyak gitu yang ikut RDC akhirnya banyak gitu kan dengan usaha kita gitu, dengan effort kita, harapannya begitu. Jadi begitu guys. Oke, semoga sudah terjawab ya. Ya semoga lebih paham lah tentang RDC itu gimana. Kayaknya juga ada sih rekaman RDC itu di YouTube-nya Roblox. Coba cari RDC 2021 gitu. Roblox DevRel. Developer relation gue kasih linknya deh. Join server DC-nya dari mana? Oh, ada kok. Nih gue kasih nih. Ya di general itu buat mungkin kalau kalian mau join atau belum join, gaski aja buat join itu server Discord Kotok. Nanti mungkin bakal banyak pengumuman juga di situ dan itu ada tempatnya juga buat Kotok, buat Kodev, buat Konews gitu. Itu nanti mungkin bakal di situ. Oke, sudah terjawab ya. Yo nanya lagi mana ada lagi? Yuk, banyak nih, masih banyak. Dari sayang kamu, ada orang yang active voice nggak yang bisa diajak kerjasama buat game? Kemana-mana nggak ada yang active voice. Banyak, sebenarnya banyak. Active voice tuh maksudnya di voice chat Roblox ya? Ya intinya ya bisa ngomong kali. Entah itu di Discord, entah itu di voice chat. Jadi begitu. Cuman pasti banyak gitu ya. Mungkin salah satu kalau misalkan kalian susah gitu cari kemana-mana ya mungkin harapannya di sini jadi bisa gitu, kalian bisa ketemunya di sini. Di Discord Akri, di Discord Kotak Bicara atau di Discord atau di Indo Voice ya. Ajak ngobrol aja tuh. Itu pasti ya itu banyak sih orang-orang yang ngobrol gitu di Indo Voice. Nah itu memang tujuan ada Indo Voice di Akri itu memang untuk networking juga gitu ya. Jadi kayak pusatnya di situ gitu. Kalau misalkan kalian mau ketemu orang baru yang kalian mungkin nggak kenal gitu, terus pengen lebih leluasa gitu. Mungkin kalau kenalannya di Indovoice menurut gue ya, gue lihat selama ini kayak enak aja gitu kenalan sama orang di Indovoice itu lebih enak gitu dibandingkan mungkin di Discord atau bahkan di real life gitu. Kayak canggung gitu. Kalau di voice chat Roblox tuh kalau menurut gue memang cocok gitu untuk networking.
untuk kenalan sama orang baru dan mulai kolaborasi itu lumayan mudah dan enak gitu sih kalau dari gue. Oke. Jadi seperti itu. Ya semoga kalau misalkan belum ketemu, semoga kedepannya lebih mudah ya kalau ada Codev ini, atau mungkin di tempat networking lainnya yang di Indovoice atau mungkin di Akri, semoga cepat ketemu. Lanjut dari sayang kamu lagi. Buat game di Roblox itu konsepnya sama kan kayak bikin game di Unity atau Unreal kan, kayak nyoba buat di game di Roblox kayak peluang lebih besar. Unity sama Unreal. Gimana tuh, Gak? Oke. Kalau Ya beda. secara konsep, maksudnya secara secara teknis ya. Kalau secara teknis memang sama gitu. Cuman memang kalau untuk dari segi monetization-nya agak beda. Ya. Kalau yang gue tahu ya, gue juga belum pernah nyobaan Unity Unreal juga. Cuman memang kalau yang gue tahu perbedaan game di Roblox sama game di luar itu ya memang kalau Roblox kan jatuhnya kayak platform, misalnya platform gabungan lah. Maksudnya Roblox tuh platformnya gitu. Kalau misalkan di Unity sama di Unreal kan kayak nanti stand alone gitu. Kayak ya nggak sih, bener nggak? Iya, iya. Jatuhnya stand alone dan kalian monetisasi apa segala macam mungkin bisa dibilang ya independen lah gitu, nggak Ya dibantuin sama kalian mereka. ngurus semua itu sendiri. Tapi kalau di Roblox itu terintegrasi gitu. Jadi kayak misalkan kalian promosi juga kan bisa lewat Roblox, tapi juga bisa lewat TikTok misalkan atau YouTube gitu. Saya kalau promosi di luar platformnya sendiri sama, tapi yang unik adalah ya Roblox menawarkan yaitu tadi promosi di dalam platform sendiri gitu. Karena kan platformnya istilahnya Roblox ini udah banyak yang main gitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin game di Roblox, ya orang akan bisa tahu, saya yang sesama player Roblox tuh bisa tahu oh kalian punya game gitu. Jadi lebih mudah sih kalau menurut gua. Memang peluangnya kalau lu bilang kayaknya peluang lebih besar, ya gue juga setuju gitu sih. Kalau untuk di Indonesia sendiri juga gitu ya, itu sama lebih besar juga gitu. Itu sih. Iya. Oke. Seperti itu. Gua nggak bisa jawab apa soalnya gue juga nggak tahu kayak Unity sama Unreal konsep bikin game gimana gitu. Cuman kalau di Roblox ya seperti itu. Dari Asgaf harapannya sudah cukup ya. Thank you. Dari Aryo, gue mau tanya satu untuk yang Kotox, yang mentor itu bakal dijadiin per bulan atau gimana? Kalau yang yang mentoring itu pengennya sih ya kita tiap bulan ada gitu. Ya yang pasti tiap bulan. Cuman kalau misalnya yang mentoring kayak misal kalian punya mentor nih, kira-kira kayak gue mau dong dimentorin sama dia gitu ya. Kalian coba tanya aja sama orangnya gitu, kayak misal kalian tahu orang yang udah jago gitu di suatu bidang, kalian mau minta dimentorin ya coba aja gitu. Dan di situ ya nanti mungkin medianya mungkin bakal di kotak bicara, nanti gue bakal kasih role atau apa gitu ya. Mungkin kalian bisa sharing satu sama lain di situ, atau mungkin kalau misalnya kalian mau di luar itu ya bisa aja gitu kan, nggak harus di Codev juga atau di kotak bicara juga nggak apa-apa gitu. Cuman ya nanti pasti bakal ada gue kasih role gitu, kalian di Codev itu pernah jadi mentor, itu pasti ya gue kasih gitu. Cuman kalau misalnya mentor ya intinya kalian bebas lah gitu, kalian sesuaiin sama mentor kalian, kira-kira enaknya mau kayak gimana konsep belajarnya atau sharing sessionnya gimana, dan nanti ya kalian ngatur sendiri gitu. Cuman kalau gue ya cuman kasih fasilitasnya aja gitu. Fasilitasnya ya di Discord, atau mungkin nanti bakal ada event-eventnya juga gitu ya. Kalian mungkin bisa ngobrol bareng sama mentornya juga. Mungkin gitu. Yang kedua, harapannya ke depan developer DCDID dan kawan-kawan bisa sharing pengalaman, mentor, bahkan dan lain-lain. Dan mungkin ada placeholder kayak QA team. Ya harapannya gue juga seperti itu sih. Ya mungkin itu gue bakal coba jadi masukan sih buat gue sih yang KDID. Nanti kira-kira kalau misalkan mereka mau sharing session pengalaman mereka lebih gitu kan, kayak kira-kira gimana sih cara mereka manage game mereka, cara nge-manage grupnya mereka gitu kayak gimana. Ya mungkin kita bakal coba juga berusaha kontak. Harapan sih kalau misalnya mereka mau ya alhamdulillah. Kalau in-depth-nya lah gitu maksudnya. ya Lebih dalam ya. Kemarin kan kita udah sempat tuh. Cuman mungkin nggak cukup waktunya kalau ngebahas topik-topik yang tadi yang di silabus itu, mungkin akan dibagi dan mungkin mereka bisa jadi narasumber lagi gitu. ya Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke. Semoga sudah terjawab ya.
Lanjut, kita masih ada berapa menit nih? Wah, udah 15.20, cepet juga. Oke, 5 menit lagi ya. Ini 10, semoga ya 10 aja. staff dibayar nggak? Ya, kalau staff sih mungkin dibayarnya kalau misalnya ada job ya. Mungkin kayak misal eh sebenarnya gue staffnya itu pengennya ya ini jadi ngejelasin juga. Ya, gue staffnya itu sebenarnya cuma pengen buat bantu gue aja sih, kayak bikin desain atau mungkin ngumumin dan lain-lain gitu. Cuman ya mungkin pasti ya bakal dibayar ya itu di belakang lah, urusan belakang. Ada sih, ya, Nadib nyiapin kok. Ya, gue udah persiapin kok, udah siapin, tenang aja. Tenang aja. Ya, jadi semoga terjawab. Tidak tahu saya ikan, titik 2V. Oke, terima kasih. Staff di bagian apa? Kalau staff tuh sebenarnya gue pengennya caranya yang kira-kira bisa ngedesain sih. Jadi gue butuhnya orang yang kira-kira ya nggak harus jago aja gitu cara pakai Photoshop itu aja sih. Dan mau belajar intinya gitu. Nggak terlalu paham Photoshop pun juga nggak apa-apa. Atau ya pokoknya bisa ngedesain lah, bisa ngedesain. Sebenarnya job desk-nya itu sih bikin Conius, mungkin lebih tepatnya itu, dan mungkin kayak grafik-grafik yang lain buat event dan lain-lain, seperti mungkin kayak gitu manfaatnya ntar kalau manage Twitter main IG ya. Ya, dan pasti benefit ya kalau kalian jadi staff banyak, mungkin intensif ada, kalian juga bisa kerja sama gue, sama Asgaf juga, koneksinya jadi banyak kan, dapat role juga di Akri, jadi aktivis atau liaison bisa juga. Liaison kalau staff. Banyak deh pokoknya deh itu benefitnya kalau misalnya kalian jadi staff. Cuma kalau misalnya kalian beneran kayak gue mau gitu, ya udah coba aja. Cuman nih kalau sekarang mungkin gue bakal cobanya dari orang-orang yang direkomendasikan sama teman-teman saya. Cuman ya kalau misalkan kalian emang udah menurut kalian cocok, ya udah coba aja kontak gue, nggak apa-apa. Oke, semoga terjawab ya Niko. Dari Learn Epic Wizard, gimana pandangan Kodev tentang anak di bawah umur yang disuruh kerja oleh suatu studio dan bayarannya nggak sepadan? Nah itu sebenarnya ya jujur aja gue nggak setuju sih sama hal yang kayak seperti itu. Gue nggak mendukung ya maksudnya. Gue nggak mendukung sama hal seperti itu ya. Yang kemarin kita bahas juga ya. Ya itu yang kita bahas kemarin gitu, karena banyak istilahnya banyak yang bilang kayak Roblox mengeksploitasi anak-anak di bawah umur untuk ini profit mereka gitu ya. Itu suatu hal yang nggak boleh didukung gitu, suatu hal yang salah gitu. Cuman ya mungkin pasti praktiknya yang kayak gitu emang masih banyak sih, jujur aja ya. Kita juga nggak tahu kan kira-kira siapa aja gitu. Cuman ya mungkin makanya di sini gitu gue pengen juga ngeedukasi juga, ngasih info juga kayak sebenarnya kayak begini loh, sebenarnya kayak gini ya, biar lebih peka juga lah gitu, kayak kalian mesti tahu value kalian gimana, kalian mesti tahu juga kalian tuh sampai kayak gimana gitu. Makanya tadi kan juga ada materi tentang strategi dan penetapan harga atau value gitu ya. Mungkin di situ sangat penting gitu supaya orang-orang yang misalkan kalian ngedev atau kalian freelance gitu, cuman ya kalian nggak cuman di asal tembak harga aja gitu ya. Kalian juga mesti tahu value kalian tuh apa aja, mulai dari pengalaman kalian, portofolio kalian, terus juga ya pokoknya value kalian tuh kalian mesti bisa bisa ukur sendiri gitu. Kalian mesti tahu berapa sih harga value gue gitu. Kayak Tix kan tembak harga. Ya kalau masalah pricing juga itu kemarin juga dibahas tuh di Lindev 2. Ya, pasal pricing sih dibahas di Lindev 2. Itu udah cukup sih menurut gue kalau buat sekarang ya. Cuman ntar mungkin bakal lebih banyak lagi tentang hal itu di Kodev ke depannya. Ya, kita kasih lagi ya. Ya tolong. Oke. Sudah. Dari saya kamu bisa nggak ambil mentor atau guru ke server atau grup Discord gitu? Maksudnya gimana tuh? Ambil mentor atau guru ke server grup Discord? Nggak ambil mentor ke server gitu. Maksudnya kitanya apa lu kayak mau nyaranin ke kita gitu? Kalau misalkan, let's say, kalau misalkan kalian sama-sama di grup atau di Discord,
kotak bicara gitu, dan kalian misal si A masih B gitu sama-sama di kotak bicara, dan si A ini jago nih dan si B ngeliat kayak wah si A jago nih, dan kalian mau minta dimentorin sama si A, ya coba aja gitu. Cuman kalau misalkan di luar kotak bicara ya kita nggak bisa ngebantu juga gitu. Mungkin kalian yang bisa ngajak mereka ke kotak bicara itu silakan. Atau mungkin kalian mau coba reach out ke mereka langsung ya juga nggak apa-apa gitu. Ya itu kan di luar uh, apa ituan gue gitu. Apanya kotak bicara, di luar kotak bicara, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga gue. Jadi gitu. Cuman kalau misalkan kalian sama-sama dari kotak bicara gitu, kalian pernah sharing session atau mungkin pernah networking satu sama lain ya bisa aja gitu. Jadi ya anggap aja kotak bicara tuh Discord di tempat nongkrong lah buat kalian sharing session. Cuman ya buat sekarang yang sepi juga nggak apa-apa juga. Tidak memaksa juga gitu. Kalian mau bikin kubu atau apa tidak memaksa. Jadi semoga terjawab. Kayak ini terakhir nih kayaknya ini. Gue mengenal Kotox semenjak interview bareng CDID. Jadi terus orang baru di Kotox. Gue pengen tahu aja Bang Nadib dan developer game apa dan karya-karya lainnya apa aja. Maksudnya gue pengen tahu aja Bang Nadib dan Maulana Asgaf developer game apa dan karya-karya lainnya apa saja. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya maksudnya dia kayak pengen penasaran gitu loh, kita tuh saya ngapain, apa punya game apa aja, pernah bikin game apa. Oh oke. Karyanya apa aja. Tuh. Kalau mungkin boleh dari siapa dulu nih? Nadib dulu deh. Ya. Nah kalau dari gue jujur aja gue mungkin masih bisa dibilang awam, nggak awam juga sih. Ya masih amatir lah, sosok lah. Kalau dari dulu ya gue sering bikin project juga dari semenjak 2000 berapa ya? 2015 gue sering bikin project buat bikin map di Roblox, kayak misal training base, kayak dulu gue sempat ikut Milsim juga tuh. Hah? Kenapa? Halo? Ada nggak guys? Suara lo hilang apa gue dong ya? Kayaknya Asgap nih yang error. Oh gue dong ya, oke. Mohon maaf internet. Nggak jelas. Internet kosan. Ya kalau gue sih ya lumayan sih kayak project gue, terus juga di URI gue sempat jadi kreatif tim bikin CTIT, terus gue juga sering bikin event juga waktu itu dulu, bikin GBK, terus juga bikin grup timnas, terus bikin Ethnic Studio. Nah Ethnic Studio tuh dulu gue sebenarnya juga di Ethnic Studio pernah bikin proyekan buat orang luar dan buat Pronation juga bikin gedung ASEAN, terus juga ya banyak sih sebenarnya, itu baru setengah tuh kayaknya. Di URI juga banyak, sama Kimia Farma ya banyak. Ya kalau emang kita berdua tuh lebih ke, gue juga builder gitu, tapi kita memang lebih ke event ya. Memang kita namanya juga event organizer gitu kan. Dari dulu ya, saya dari sebelum kita jadi IO pun kita juga sebenarnya udah IO gitu. Cuman memang baru resmi itu tahun kemarin. Ya saya dari Roblox-nya gitu, udah diakui. Dan ya itu kita juga ke depannya bakalan lebih fokus ke situ sih. Kalau untuk game sendiri sebelumnya juga maksudnya nggak ada yang, gue pernah sih terlibat gitu tapi memang nggak waktu itu sempat sih di game design gitu kalau gue pribadi. Big Boss mungkin kalian tahu HH Game Studio, itu gue sempat juga di situ. Terus juga tapi lebih ya itu sih memang lebih fokus ke event gitu. Kedepannya juga sepertinya akan seperti itu gitu. Maksudnya gue akan lebih fokus ke event aja gitu. Ya tadi ya maksudnya kita sebagai IO itu kita ngapain ya, kita ngumpulin orang-orang yang memang lebih berpengalaman dari kita gitu. Kita memang ya kita kita dasarnya aja yang tahu gitu. Tapi yang untuk experience, untuk ya saya ilmu-ilmu yang lebih advance itu tadi, makanya kita butuh narasumber gitu kan. Gitu sih. Kalau apa yang dari gua mungkin gitu. Ya intinya kalau misalkan masalah apa ya, kalau istilahnya reputasi ya di bidang development ya memang kayaknya gue Mas Gav ya bisa bilang masih gak terlalu banyak gitu pengalamannya. Cuman ya kita paham gitu basicnya. Cuman ya yang kita mau sharing adalah tentang bagaimana cara nge-manage-nya gitu. Karena ya so far sih gue Mas Gav lebih banyak nge-manage daripada turun ke lapangan buat bikin sesuatunya gak sih Gav? Ya makanya lebih itu tadi mengutamakan narasumber kita yang organize gitu, kita yang menyusun event-event itu gitu. Kalau misalkan kita
sibuk bikin game juga, sibuk itu tadi ya mungkin IO-nya nggak ada gitu, ditinggal gitu kan istilah event organizing-nya ditinggal. Ya kalian kalau menurut gue ya memang bersyukur gitu ada 2 orang ini, gue sama Nadif yang ya memang fokusnya ke event ini gitu, yang dimana ya gue sama Nadif menghadirkan itu tadi acara-acara yang memang akan membantu kalian gitu. Kalian para developer yang kita targetkan ya itu tadi mungkin kalian bisa jadi banyak karyanya gitu. Kalau kita pribadi ya kita fokusnya untuk saat ini gitu ya. Selama ini memang kita fokusnya di event gitu. Ya untuk kalian juga gitu kan. Gue sih gitu sih sekarang prinsipnya. Ya, benar. Gue nyamannya di sini ya I enjoy it gitu loh. Tapi kalau kalian nanti misalkan kalian pengen, gue pengen bikin game, gue pengen itu ya kita bantu gitu. Sebagai IO kita akan bantu gitu. Ya. Gitu sih. Rela bikin event buat Ayang. Aduh. Fokus ke Ayang. Lu apa sih Gio nih? Semoga terjawab ya. Ya ada satu lagi nih. Ada developer Indo cewek nggak? Ada lah. Sepertinya. Ada developer Indo cewek. Tadi ada. siapa yang nanya ini? Ya itu Ellen itu. Iya. Sama Alex Coconut juga ya. Doi. maaf. Ya itu kita lah pokoknya. Oke. Q&A-nya udah selesai. Pas nih 17.31. Oke. Jadi mungkin sekian aja buat acara kali ini. Tapi sebelumnya gue pengen minta tolong buat kalian jangan lupa untuk isi survei seperti biasa karena ini udah ada sebagai hasil evaluasi untuk acara kita. Email. Itu kalian kayak bisa dicek buat sekarang kayak udah ada apa belum ya? Udah lah, kan udah. Kan udah 5.30. Oh iya. Ya harusnya udah ada sih sekarang. Udah kalian bisa cek di email kalian yang tulisannya thanks for attending ini. Harusnya udah ada dan jangan lupa diisi juga kalian bisa cek klik here itu buat ngisi. Dan karena apa ya survei ini sangat membantu juga buat kita buat hilang share-nya ya, sorry guys. Tuh siang kamu kenapa nanya cewek? Ada dev cewek mau nyari pacar apa gimana sih? Cari pacar jangan di sini, Mas. Ya di Tinder. Di Bumble. Jangan di Roblox. Ya pokoknya kalian bisa ngisi aja buat surveinya. Jadi mungkin sekian aja buat event kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan perkataan atau perbuatan dari gue selama event kali ini dan juga buat Asgaf. Dan jangan lupa kita bakal ada event lagi di tanggal 26 ya. 26 itu ada Roblox Indonesia Got Talent Season 3. Roblox Indonesia Got Talent Season 3 pasti bakal lebih menarik lagi, bakal meriah lagi. Mantul. Jadi jangan lupa daftar. Sekarang mungkin eventnya udah ada. Mungkin bisa gue kasih kali ya. Tanggal 26. Aduh. Kemarin gue juga pengennya sih ngadain event tapi belum tahu ya. Nunggu. Saya stay tune aja minggu-minggu ini. Ya. Kalau nggak ada ya berarti belum sempat gitu karena banyak yang masih diurusin gitu kalau gue pribadi ya. Karena ya itu Akri belum selesai perombakannya walaupun transisinya udah tapi kayak infrastrukturnya masih gue banyak yang gue siapin gitu. Kalau untuk fokus ngurusin event mungkin ya lihat aja. Mungkin ada ya, mungkin akhir-akhir Februari juga gitu kan. Kalau Nadif tanggal 26 mungkin gue tanggal 27-nya atau mungkin tanggal 26-nya juga gitu, belum tahu sih tapi kayak ditunggu aja pokoknya. Yang jelas tanggal 26 itu memang ada event Got Talent. Kalian yang mau nunjukin talenta lewat voice chat silahkan ikut gitu. Karena kuota terbatas. Kalau bisa dari sekarang. Ya, kuota terbatas. Oke, sudah lewat 5 menit. Mungkin bakal gue tutup aja. Thank you banget semua yang udah hadir dari awal sampai akhir. Ya mungkin sorry banget kalau misalnya kita ada korupsi dikit. Waktu 5 menit, cuman ya pas. Kiri juga telat 5 menit juga tadi kemulainya. Oke, jadi sekian aja dari gue dan dari Asgaf. Dari Kotak Bicara, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Thank you. Udah stop recording.